Yang pertama, saya awali dulu ya dari prinsip-prinsip kunci menurut saya yang bisa kita teladani dari keseluruhan gagasan termasuk perilaku yang dijalani oleh Mahatma Gandhi. Yang pertama, ini prinsip-prinsip positifnya. Jadi beliau, menurut saya, gagasan-gagasan beliau punya 3 ciri yang jadi kunci dalam hidup. Yang pertama adalah self-control, yang kedua self-awareness, yang ketiga harmony with nature. Nah, ini 3 kata ini rasanya sederhana, tapi kalau dijelaskan bisa panjang lebar. Bahkan hampir semua tokoh di banyak kajian ngaji filsafat kita, 3 nilai ini rasanya jadi nilai kunci juga. Yang pertama adalah self-awareness. Self-awareness itu kesadaran diri. Nah, ini kan yang kemarin bisa nyambung dengan tema introspeksi, tema muhasabah, tema mengenali diri, dan lain sebagainya. Karena memang kunci gerbang kemana saja perkembangan kita sebagai manusia itu ada pada kesadaran diri. Kesadaran diri itu berarti kesadaran tentang kemanusiaan kita sekaligus kelebihan-kelebihannya dan juga kelemahan-kelemahan serta batas-batasnya. Ini self-awareness, kesadaran diri, termasuk identitas-identitas yang kita sandang, amanah-amanah yang harus kita jalankan, siapa diri kita, dan lain sebagainya. Ini self-awareness. Ini pertanyaan-pertanyaan kunci dan penting sebelum kita berjalan itu kita sadar siapa diri kita. Yang pertama itu. Kalau sudah mengenali diri, menyadari diri, baru setelah itu self-control. Kemampuan mengendalikan diri. Mengendalikan diri itu ya seperti saya bilang kemarin-kemarin, kita harus pinter kapan ngegas, kapan ngerem, kapan lari, kapan istirahat, kapan jalan saja, tidak usah lari. Nah, ini namanya self-control. Kapan kita harus maju, bersemangat, berjuang, kapan kita harus sabar, menunggu, dan tawakal. Ini kemampuan mengendalikan diri. Disinilah kita butuh kebijaksanaan, kita butuh wisdom, kita butuh nalar yang panjang. Jadi setelah kita memahami diri kita, kelebihan, kekurangan kita di mana, setelah itu kan kita mengendalikan diri kita. Apa yang harus aku lakukan, apa yang jangan saya lakukan. Banyak di antara kita yang gagal bukan karena tidak punya kemampuan, tapi karena salah timing. Waktunya orang bergerak, dia diam. Waktunya diam, dia malah ngeyel, bergerak. Akhirnya tidak sukses, salah waktu. Sama kayak orang tinju atau orang sepak bola itu. Waktunya ditendang langsung malah diumpan. Waktunya diumpan saja ditendang langsung, ya tidak gol. Orang tinju juga begitu. Kapan harus bertahan, kapan harus menyerang, itu kan kita harus pintar. Ini dalam hidup namanya self-control. Jangan mentang-mentang, Pak, saya ini kan orangnya ambisius, Pak. Keinginan saya banyak, berarti saya harus cepet ini. Hidup saya pendek, harus saya maju saja terus. Halangan apapun diterjang. Iya, tapi engkau juga harus ngerti kapan berhenti sebentar, kapan direm. Khawatirnya kamu maju, tidak peduli kiri kanan, ternyata salah jalan. Ternyata di belakang banyak yang terlewatkan. Orang lain yang berjalan dengan kecepatan tidak seperti engkau dapat banyak. Karena engkau lari terlalu cepat, tidak dapat apa-apa. Disinilah pentingnya self-control. Makanya ini sebentar lagi kita akan mau puasa ini. Puasa itu kan momen kita belajar self-control, menahan diri. Jadi tidak mentang-mentang punya, tidak mentang-mentang bisa terus dilampiaskan sak pol-pole.
Kita harus punya kemampuan ngerem, menahan diri, self control. Jadi seandainya hidup kita ini ada semacam remote controlnya, ya remote controlnya itu diri kita sendiri yang ngatur. Jangan kita di remote control oleh orang lain. Terus yang ketiga, harmony with nature. Jadi bagaimana kita hidup ini yang fitri, yang alami, selaras dalam kedudukan kita di tengah alam semesta. Jangan memposisikan diri di luar nature, apalagi di atas nature. Kita ini bagian dari nature dengan kelebihan dan kekurangan kita sendiri. Jadi ini yang ketiga. Hampir semua ajarannya Gandhi ya ada karakter tiga ini: self-awareness, self-control, dan harmony with nature. Harmoni dengan alam semesta. Kalau istilahnya orang Jawa, memayu hayuning bawono. Jadi hidup selaras dengan alam sehingga keindahan kita menyempurnakan, melengkapi indahnya alam semesta. Jadi tidak seperti kemarin yang di tokoh-tokoh sebelumnya, kan mereka mengkritik manusia yang tidak harmonis dengan alam semesta. Mereka sewenang-wenang mengeksploitasi alam demi perkembangan teknologi, sehingga akhirnya blunder karena rusaknya keseimbangan alam, kacaunya harmoni, yaitu nanti merusak kita sendiri, mengacaukan ritme hidup kita sendiri. Wabah, penyakit, bahkan mungkin termasuk pandemi yang kita alami hari ini, itu mungkin kalau ditelaah mendalam banyak juga karena andil kita dari gaya hidup kita selama ini yang tidak harmonis dengan alam. Bahkan seandainya penyakit itu kan bukan ciptaan kita, Pak. Penyakitnya hadir sendiri ya, tapi karena gaya hidupmu tidak selaras dengan alam, penyakit yang harusnya sederhana, setiap orang mampu melawan oleh imunitas tubuhnya sendiri, sekarang jadi gawat luar biasa. Mengapa? Karena kita jadi lemah. Mengapa kita jadi lemah? Selama ini gaya hidup kita rusak, kacau. Nah, ini yang diajarkan oleh Gandhi. Makanya Gandhi itu dikenal orang yang sangat-sangat sederhana. Orang selevel beliau itu kan harusnya ya hidupnya, warnanya, auranya itu kemewahan atau kecukupan. Tapi beliau kan kesederhanaan dari cara hidupnya, bajunya, dan lain sebagainya.